Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helga Salsabila dengan NIM 21010310100 dari kelas PGMIC angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi individu dengan alam, dan video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah IPS 1 SDM. Oke, dapat kita lihat dalam slide di atas, yaitu kehidupan manusia di bumi ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Begitupun dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan tidak hidup. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari interaksi baik dengan sesama manusia maupun dengan alam maupun dengan hewan-hewan yang lainnya, karena manusia memerlukan adanya makhluk hidup guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Antara manusia dan makhluk hidup tersebut juga memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana hal itu disebut dengan interaksi. Nah, dalam hal ini mereka semuanya sangat saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup di sini ada 3. Yang pertama unsur biotik, yaitu unsur hayati atau makhluk hidup. Unsur abiotik, yaitu unsur fisik atau benda mati. Dan yang terakhir unsur kebudayaan. Oke, yang pertama yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik di sini terdiri dari benda-benda mati seperti air, matahari, angin, kelembapan, dan lain sebagainya. Yang mana fungsi dari unsur abiotik ini adalah sebagai media berlangsungnya kehidupan. Contohnya, air digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum atau kebutuhan sehari-hari baik dari manusia maupun hewan. Nah, selanjutnya juga matahari yang membantu proses fotosintesis tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut bisa mengolah makanannya. Nah, jika unsur-unsur ini tidak ada, maka aktivitas dalam kehidupan akan terhambat dan kehidupan di bumi ini tidak akan berlangsung secara maksimal. Dan selanjutnya yaitu unsur biotik atau unsur hayati. Unsur hayati di sini terdiri dari seluruh lingkungan, seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bumi seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan unsur hayati ini saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, ketika manusia tersebut membutuhkan hewan untuk membantu kehidupan sehari-hari, baik untuk makanan maupun untuk transportasi sehari-hari, yang mana dalam hal ini mereka semuanya saling berkaitan. Selanjutnya yaitu unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan di sini yaitu nilai, keyakinan, gagasan atau perilaku yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, contoh dari unsur kebudayaan ini adalah ketika musim dingin, manusia itu kan pasti kedinginan. Nah, untuk mengurangi kedinginan tersebut, manusia menciptakan baju hangat agar mereka tidak mati kedinginan. Begitu juga ketika manusia tersebut lapar, manusia akan memasak agar memenuhi kebutuhan dari laparnya tersebut agar manusia tidak mati kelaparan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas unsur-unsur lingkungan hidup, di sini kita akan membahas bentuk kerusakan dari lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sendiri pasti mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi dengan baik. Nah, kerusakan lingkungan hidup ini terjadi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu sebab peristiwa alam sendiri, dan yang kedua yaitu sebab aktivitas manusia. Baik, untuk yang pertama yaitu kerusakan lingkungan akibat proses alam atau peristiwa alam itu sendiri. Nah, yang mana dalam hal ini dapat kita contohkan ketika adanya letusan gunung berapi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Yang mana kerusakan yang terjadi dari alam itu sendiri terjadi karena gejala atau peristiwa alam, yang mana hal ini kemudian mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup, yang mana lingkungan hidup tersebut adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia itu sendiri. Nah, kadang sebagai manusia itu seenaknya sendiri dalam memanfaatkan alam, sehingga mereka tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari apa yang dilakukan manusia tersebut. Contohnya, ketika mereka melakukan penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, maupun membakar hutan guna pembukaan lahan. Nah, hal itu mereka tidak memikirkan dampak sehingga aktivitas maupun ekosistem yang di alam tersebut akan terganggu, yang mana hal itu akan juga merusak lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu usaha untuk melestarikan lingkungan. Nah, dalam usaha untuk melestarikan lingkungan ini merupakan tanggung jawab diri kita masing-masing, karena untuk menikmati alam maupun memanfaatkan alam, kita juga harus menjaganya, karena jika kita tidak menjaganya, maka alam tersebut juga akan rusak, yang mana akan berdampak juga pada kehidupan kita sehari-hari.
Nah, untuk itu berikut ini adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan guna melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, mengurangi penggunaan sampah plastik, melakukan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, tidak merusak ekosistem, mendaur ulang barang-barang bekas, melakukan pengelolaan tanah, melakukan reboisasi, dan menciptakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang mana dengan hal-hal tersebut kita sendiri juga yang akan diuntungkan. Ketika alam masih dalam kondisi baik, maka kita juga akan bisa memanfaatkannya sampai nanti anak cucu kita nanti. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata atau salah perilaku, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.